Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat. Oke teman-teman, di sini kita jumpa lagi ya dengan kegiatan aku sehari-hari. Semoga kalian semua tidak pada bosan. Untuk kali ini pertama-tama kegiatannya di sini mengantar Faisa berangkat sekolah dulu. Ini cuacanya mendung ya teman-teman. Tadi pagi-pagi sudah turun hujan saja. Dan pas berangkat ini kebetulan sudah reda hujannya. Dan hari ini itu Faisa masuk sekolah setelah liburan. Ini hari yang kedua ya teman-teman. Karena kemarin itu hari pertama acaranya halal bihalal. Singkat cerita, di sini aku sudah sampai di rumah saja. Dan beginilah kondisi bagian depan rumah tempat tinggal aku. Maksudnya rumah kos-kosan. Di bagian depan ini kondisinya masih berantakan ya teman-teman. Karena dari tadi pagi belum sempat bersih-bersih. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Kalau masuk ke dalam rumah jangan lupa ucapkan salam. Sampai di dalam kita dipertemukan sama yang namanya pekerjaan. Pekerjaannya ya begini ya teman-teman, yang namanya ibu rumah tangga. Di sini pertama-tama aku bersihkan dulu tempat tidurnya, lanjut dirapikan juga bantal-bantalnya sama gulingnya. Ini spraynya kemarin baru tak ganti ya. Jadi untuk hari ini enggak aku ganti dulu. Jadi cukup disapu-sapu saja. Oke teman-teman, perkasuran sudah selesai. Selanjutnya kita berubah ke pekerjaan yang lainnya. Lanjut di sini aku lap kulkasnya dulu ya teman-teman biar bersih dan kinclong. Lagi ngelap kulkas jadi ingat kisah kulkas ini ya teman-teman. Ini aku belinya kira-kira aku sudah ngekos sudah di sini 1 tahunan ya teman-teman. Pas dulu itu lagi dapat garapan stiker dari pabrik ya. Dan pesenannya itu lumayan banyak. Jadi keuntungannya juga banyak. Dan gak beruntungnya dulu itu pas dapat orderan dari pabrik belum punya mesin cutting stikernya ya. Jadi kita motongnya di orang lain. Jadi ibaratnya keuntungannya itu dibagi dua ya teman-teman. Dan di tahun berikutnya kita beli mesin cutting stikernya ya teman-teman. Setelah punya mesin cutting stiker kirain banyak orderan ya teman-teman, ternyata malah sepi. Apalagi semenjak ada corona itu dulu, ayahnya anak-anak itu kena pengurangan dari pabrik dan ternyata orang-orang yang mau pesen stiker itu juga dibatalkan semua. Dan ayahnya anak-anak sampai sekarang pun belum dapat pekerjaan, apalagi pesanan cutting stiker malah nggak ada sama sekali. Dan kemarin itu sempat ada yang pesen stiker ya teman-teman, tapi aku malah yang rugi karena uang dari yang pesan stiker itu buat beli bahan masih kurang ya, karena pesennya nggak banyak dan beli bahannya itu ke Surabaya. Beli bahan ke Surabaya nggak mungkin belinya cuman setengah meter saja ya teman-teman, ya minimal semeter atau 2 meter lah, karena jauh-jauh dari Gresik ke Surabaya. Sebenarnya mesin cuttingnya kemarin sudah mau dijual saja karena garapan sepi dan laptop juga rusak. Dan lagian sampai sekarang pun belum dapat pekerjaan ya, ayahnya anak-anak itu sampai sekarang masih nganggur. Dan ada sebagian orang bertanya ya teman-teman, kok nggak kerja terus, selama ini makan dari mana? Gini ya teman-teman, dulu itu sebelum aku nikah kan aku sudah bekerja ya teman-teman. Jadi pas bekerja itu aku ngumpulin uang, ngumpulin beli kalung, beli gelang, cincin gitu. Jadi selama ini pas ayahnya anak-anak gak kerja itu semuanya aku jualin ya, buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, buat jajan anak-anak, dan kebutuhan sekolahnya anak-anak, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ada yang nyaranin kalau aku buka usaha jualan apa gitu. Itu semua sudah aku pikirkan ya teman-teman, dan sudah aku bicarakan sama ayahnya anak-anak. Tapi ayahnya anak-anak itu sama sekali gak bolehin aku jualan
ataupun kerja ya teman-teman. Padahal dia kondisinya belum dapat kerja, tapi aku mau buka usaha apapun gak boleh ya teman-teman. Padahal kita hidup kebutuhan masih berjalan saja. Dan akhirnya semua tabungan aku, tabungan uang, tabungan perhiasan aku pakai buat kebutuhan sehari-hari. Karena walaupun aku gak boleh kerja itu juga jarang dapat uang dari dia karena kondisi dia belum dapat pekerjaan, dan semua kebutuhan rumah tangga diserahkan sama aku semua. Jadi aku itu intinya nggak dikasih uang, nggak boleh cari uang, tapi dituntut punya uang. Dan kalau ada orang yang tahu kondisi aku seperti ini, sebagian orang menyalahkan, sebagian orang menertawakan. Alah teman-teman, maaf ya dari tadi kok malah ngelantur kemana-mana ya ceritanya. Maaf ya teman-teman, di sini aku cerita bukannya aku cari perhatian ya, tapi aku hanya curhat saja. Karena di dunia nyata aku sudah nggak ada teman curhat ya. Meskipun aku curhat di dunia nyata, pasti banyak yang menyalahkan aku. Bukannya nggak mau disalahkan ya teman-teman, tapi pemikiran aku itu sudah kayak mereka semua. Jadi kalau suami nggak dapat kerja, kita sebagai seorang istri, kita harus membantu mencari rezeki. Tapi harus gimana lagi kalau suaminya tidak mendukung istrinya mencari rezeki? Kalau suami nggak boleh, kenapa harus izin suami kalau mau buka usaha? Gini ya teman-teman, karena aku itu nggak bisa naik sepeda sendiri. Jadi kalau jualan itu kan butuh belanja, harus belanja nyari yang agak murah ya teman-teman. Jadi kita bisa jualan juga agak murah. Kalau belanja di sekitar sini sih juga ada ya, tapi nanti bingung ngaturnya mau dijual berapa. Karena pembeli kebanyakan juga nyari yang murah dan dapat banyak. Misal itu jualan makanan ya teman-teman. Dan di sini kebanyakan orang pembeli nyari yang murah-murah. Dan aku pun juga gitu ya teman-teman. Sering kayak gitu kalau belanja-belanja pilih yang murah. Oke teman-teman, nggak terasa ngocehnya sampai di sini saja. Dan untuk video aku akhiri dulu ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.